Oh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين، خصوصا والدينا وقرابتنا وأستاذنا، وخصوصا على كل نيتنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، يا فتاح يا عليم، افتح قلوبنا بابك يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف: ما الحكمة في لحوق الأمراض والآلام بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام? Apakah hikmah atau pelajaran pada mengenai penyakit dan kesusahan dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam? Al-hikmatu fi luhuqil amradi wal alami bil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam ma'a kaunihim khairal bariyati wa kauni sahatihim minal uyubi bariyatan. Bermula hikmah pada mengenai segala penyakit dan segala kesusahan dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam beserta keadaan mereka itu, yaitu sebaik-baik makhluk, dan keadaan diri mereka itu daripada segala aib terpelihara, yaitu terpelihara. An ya'zuma ajruhum wa yadhharu fi ta'atillahi ta'ala sabatuhum wa sabruhum, supaya besarlah oleh pahala mereka itu dan nyatalah pada ketaatan, pada mentaati Allah Ta'ala, mantapnya mereka itu dan sabar mereka itu. Di apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil pada penyakit-penyakit yang ada pada Nabi, atau sakit yang mengenai Nabi dan kesusahan yang mengenai Nabi. Di Nabi juga sakit seperti kita, dan Nabi juga punya kesusahan melebihi kesusahan kita. Kalau Nabi diberikan oleh Allah Ta'ala kelebihan yang baik-baik itu lebih daripada manusia biasa, maka sakit dan kesusahan pun diberikan kepada para nabi itu lebih daripada manusia biasa. Nabi itu kalau demam panas itu berlipat-lipat kali panas kita. Andaikan kalau kita pegang, ya, kita pegang bagaimana
pasir kena panas. Itu panasnya tubuh Nabi itu ketika dia demam. Ini lebih juga dari kita. Itu juga ketika dia susah, mengalami kesusahan, itu lebih susah dari kita. Dia datik Pak Mak dari kecil. Sudah tu ada yang meluai pula meninggal. Sudah tu dimusuhi pula oleh orang kafir. Ini kesusahannya pun luar biasa. Tentu baik itu kesempurnaan atau kelebihan yang diberikan kepada Nabi, ataupun sebaliknya kesusahan, itu mesti ada hikmahnya, ada pelajaran yang perlu diambil oleh umatnya. Bermula hikmah daripada mengenainya oleh penyakit-penyakit atau kesusahan bagi para Nabi alaihi wassalam. Padahal keadaan mereka itu sebaik-baik makhluk, tak salah lagi. Cuma susahnya luar biasa, sakitnya pun luar biasa. Padahal dia sebaik-baik makhluk, dosa datik. Kalau kita wajah-wajah mungkin susah kan. Mungkin karena kita yang ada salah. Kan sering kita tuh kalau dibagi Tuhan kesusahan, ya Allah, ngapalah mereka yang asal itu. Segala yang awak dan nak tiba guyu-guyu sampai tiba masuk lah kita tu. Masa terpikul lah masa organ konsen jadi. Jadi kita juga lah dibagi Tuhan cobaan, maka dengan Tuhan sebagian ada yang apa awak banyak dosa apa lah yang awak buat sehingga bertubi-tubi kesusahan yang dibagi itu sebagian gitu. Ada yang marah dengan Tuhan, ya Allah Tuhan, boleh orang lain pula buat dengan aku pula terus macam kau. Dia model tu. Sedangkan Nabi tak kesalahan, penyakitnya lebih dari kita, kesusahannya lebih dari kita, bininya lebih dari Bang Zulmi. Susah bagi bini banyak tu. Nanggung. Cuman kalau dia nengok, itu ada susahnya. Kalau dia mandang itu perbuatan Tuhan, sudahlah, ikut Allah. Jadi apa hikmahnya? Nabi baik, tak salah dirinya, tak aib, baik zahir maupun batin. An ya'zuma ajruhum wa yazharu fi ta'atillahi ta'ala sabatuhum wa sabruhum, supaya besarlah oleh pahala mereka itu atau derajat mereka itu, dan supaya nyata pada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mantap mereka itu dan sabar mereka itu hikmahnya. Supaya Tuhan nak nengok kan bahawa Nabi itu benar-benar taat kepada Allah Taala.
bahwa Nabi itu benar-benar sabar. Jadi kan Tuhan nyebut dia Nabi, tentu pasti Tuhan nak tunjukkan lagi di mana bukti kenabian, sabar dan mantap iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika terjadi apapun pada diri dia. Itulah tanda orang hebat, orang baik. Jadi nak nengokkan kepada manusia bahawa Nabi itu sabar, bahawa Nabi itu imannya kuat. Terus kalau ditunjukkan sabar dan imannya kuat, apa gunanya? Wali ajli an tata'assa bihimul nasu idza halla bihimul bala'u wal ya'su. Dan karena supaya mencontoh dengan mereka itu oleh manusia apabila mengenai dengan mereka itu oleh bala dan kesusahan, supaya kita bisa nyontoh Nabi itu, supaya manusia-manusia bisa nyontoh Nabi itu ketika dapat bala dan ketika dapat kesusahan. Patokan kita Nabi ketika terjadi apapun pada diri kita, patok kita Nabi. Terjadi kesenangan kita, patokan kita kepada Nabi. Macam mana ketika Nabi senang? Apa yang dibuat oleh Nabi? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nah, supaya kita bisa contoh. Jangan kita ragu-ragu lagi. Kalau aku senang, aku nurut siapa? Apakah aku nurut si anu? Apakah nurut si anu? Bukan. Jangan salah contoh. Kadang kita ketika senang nyontoh orang lain. Dia tu kalau dapat duit dia pergi terus. Kalau dia ada pergi berarti duit dia dah cek gitu. Itu yang kadang kita contoh. Kita nyontoh Nabi. Nyontoh orang lain. Manusia-manusia yang ada. Ketika senang kita nyontoh siapa? Misal. Dia tu kalau senang makan enak terus, itu yang jadi contoh kita. Masuk akal gitu kan? Bukan itu maksudnya. Ketika senang contoh kepada Nabi juga, ketika susah contoh kepada Nabi juga. Balik ke sana kalau contoh itu. Kalau nyontoh pak mak kita belum tentu benar. Contoh nomor satu kita kepada Nabi. Kalau pak mak kita sesuai dengan Nabi, boleh lah contoh pak mak kita. Patokan sesungguhnya apapun yang terjadi itu kepada Nabi. Apalagi kita tak ada ngerti apa-apa, kita patok kepada orang tua kita terus, belum tentu. Tapi kalau orang tua kita benar, dia ikut Nabi kau boleh lah contoh dia. Itu maksud. Orang tua kita tak kalah, kadang dia benar. Tanda galak lah kita nasihatnya dia. Galak kita berdebat dengan dia kan? Nah itu kadang tak tentu tu. Siapa yang benar, siapa yang salah. Kadang kita ngiring kepala, nak bagionya dia orang tua. Nah kan, bahwa tidak benar menurut kita. Cuman kita macam betul lah, orang tua walaupun dia tak benar, batas tu lah. Paling sampai ke dia dan ada. Itulah yang dimaksud watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita harus saling menyampaikan kebenaran, harus saling sabar menyabari. Kenapa? Kadang kita tertimpa hal yang tak elok, orang menyabarkan kita aneh kan. Wa tawassaw bil haqq. Kadang orang itu terhilang atau memang dia tak tahu yang benar, kita tunjuki. Tidak perlu tersinggung sebenarnya. Yang lagi lalai mungkin tak sabar, yang lagi sadar boleh nasihati bagi tahu. Itu maksud wa tawassaw bil haqq, saling menasihati tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati tentang kesabaran.
wa ya'lamu anna dunya daru bala'in wa imtihanin la daru ikramin wa ihsanin. Dan supaya manusia tahu, atau mereka manusia itu tahu bahwa sesungguhnya dunia itu daru bala'in wa imtihanin, yaitu tempat berkocito dan ujian. Jadi kalau kita nak ngarap enak terus di atas dunia, apa salah? Kalau gitu tak tahu berarti. Padahal dunia kata Allah Ta'ala daru balai wa imtihanin, dunia ke tempat berkocito dan tempat ujian. Jadi kalau kita gaduh, dah ada hebat, dah ada enak, memang ianya lah genai. Disebut tempat duka cita. Nah, kita nyari macam mana nak enak, sampai dua tak ada enak-enak. Adalah enak dengan adalah susah pula, sehat dengan sakit pula, elok dengan orang berbalak pula, deman dengan orang selalu seni pula. Macam itulah dengan gimana bolak-balik begalau, aduh kadang tak aduh, senang kadang susah. Itulah bolak-balik duka citanya. Jadi kalau kita dah tahu tempat duka cita, jangan gaduh amat. Adabnya itulah yang dianggap aman. Itu maksudnya itu. Kalau dunia adalah tempat duka cita. Jadi yang kita harap itu tak ada nyala bersuruh. Tuhan tak ada melepaknya di situ. Tuhan melepaknya di akhirat lagi di surga. Yang kita pengen dah yang dalam hati kita itu sebenarnya surga benar. Memang tak ada di dunia. Jadi caranya macam mana? Caranya sabar dengan syukur supaya dia terkal dia. Kalau sabar dan syukur tadi, itulah ngeluh dolah terus, keluh kesah dolah terus, bersedih dolah terus isi. Ya pasnya lah, benar duka citanya. Jadi kalau kita tak ada style, itulah isi. Tak ada salah, tak yang kita duka cita kan tak salah, tak kita tu bersedih terus, ya lah. Karena kita tak style, netral. Gimana cara netral banyak? Datangkan syukur yang besar di hati kita, datangkan sabar yang besar di hati kita. Enak lah. Gimana kalau kita panas, kita pergi pasangin netral ya, enak. Ini menetralkan hidup. Oh, sabar, nak syukur isi. Nak bersabar, lah jalan nak kenal Tuhan dulu. Kipas angin ni, itulah sabar dan syukur lah. Punya duitnya. Kalau andaikan duit yang buat kita senang, jadi artis tu tak ada bercerai-berai dia dengan lelaki. Artis tu tak ada perlu masalah, duitnya banyak. La daru ikramin wa ihsan, bukanlah tempat kemuliaan dan tempat kesenangan. Cuman syukur dengan sabar untuk menetralkan supaya kita jangan terlalu bersedih, jangan terlalu gaduh, jangan heran lagi. Yang heran amat. Apa asal memang bahasa kita kan? Majulah. Nyanyi kaji-kaji amat. Asal benda itu tak ada berdosa, majulah. Asal benda itu benar, majulah.
li'alla ya'taqidal uluhiyata ahadun idza ra'a al-mu'jizatil bahirati tazharu ala aydihim, dan supaya tidak mengiktikadkan ketuhanan oleh seseorang manusia apabila melihat akan mukjizat yang hebat atau mukjizat yang luar biasa yang terjadi di atas tangan-tangan mereka itu para nabi. Dan supaya apa lagi, datangnya penyakit kepada para nabi itu, datangnya kesusahan bagi para nabi itu, supaya kita pun ada meyakini orang dulu kan kita tak usul kan, supaya orang dahulu tidak meyakini bahwa nabi itu seorang Tuhan. Kenapa kalau nak katakan dia Tuhan, dia ada sakit, dia ada susah, nak dikatakan Tuhan, nak tidak disebut Tuhan, dia berhebat, mukjizatnya, sakti-sakti kalau. Jadi kalau daktik sakti, daktik susah, bisa dituhankan oleh kaumnya dahulu. Kenapa dia sakti, dia hebat, dia luar biasa, doanya dimakbulkan Tuhan. Jadi datangnya sakit, datangnya kesusahan, dia serupa dengan manusia biasa, supaya manusia biasa menganggap dia juga manusia. Tentu maksudnya kan, tujuan Allah Ta'ala itu menjadikan para nabi itu sakit, bukan penyakit nabi itu untuk menghapuskan dosa. Kalau kita penyakit kita gunanya untuk menghapuskan dosa, untuk meninggikan derajat. Dosa lah hapus, derajat pasti naik, mulia lah jadinya. Apabila dosa lah hati tenteram. Apabila dosa lah doa dikabul oleh Tuhan. Apabila dosa lah beribadah itu nikmat. Itu yang maksud derajat naik itu. Ketika dosa dihapuskan Tuhan, dinaikkan oleh Allah Ta'ala derajat. Derajat ke mana? Nikmat ibadah, yakin dengan Tuhan. Dosa berarti yakin dengan Tuhan. Kita buat kita yakin dengan Tuhan, dosa mah dengan iman itu kecil di hati, tutup oleh dosa. Aku kita kecil lah yakin kepada Tuhan. Wa ya'lamu anna dzalika bi iradatillahi ta'ala wa khalqihi laisa ghayra. Dan supaya mengetahui bahwasanya demikian itu mukjizat dengan kehendak Allah Ta'ala, dan kejadiannya bukanlah selainnya daripada Allah Ta'ala. Supaya kita tahu, supaya umatnya dahulu tahu, dan juga kita, apa yang terjadi, kehebatan yang datang daripada, kehebatan yang muncul daripada para nabi itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Ya sama dengan kita, cuma lebih nabi itu dia dipilih Tuhan, dia dipilih Allah Tuhan, dan dijadikan mukjizat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu beda dengan kita. Wa annahum wa innu azuma qadruhum wa jalla amruhum fahum abidun ajizuna anjal bin nafni wa daf'id dhari. Dan sesungguhnya mereka itu, dan sekalipun besar atau tinggi derajat mereka itu, dan besar keadaan mereka itu, maka mereka itu hamba yang lemah daripada mendatangkan manfaat dan menolak berdoa. Jadi sekalipun nabi itu mulia, sekalipun nabi itu dekat dengan Tuhan, sekalipun nabi itu kenal betul dengan Tuhan, yakin seyakin-yakinnya dengan Tuhan, tapi nabi itu tetap hamba yang lemah seperti kita. Tidak bisa datangkan manfaat dan tidak bisa juga menolak berdoa. Supaya tujuan Allah Ta'ala jadikan para nabi itu sakit, jadikan para nabi itu penuh kesusahan, supaya kita menganggap para nabi itu, meyakini para nabi itu juga hamba yang lemah.
Tak bisa datangkan manfaat, tak bisa digunakan berdoa sama dengan kita. Tujuan. Sedangkan Nabi itu sakit, sedangkan Nabi itu susah, kemudian juga. Ini salah satu hikmah daripada datangnya segala sifat-sifat seperti sifat manusia biasa yang ada pada Nabi. Itu tadi menunjukkan bahwa Nabi itu juga manusia. Walaupun macam mana hebatnya, dia juga hamba yang lemah, yang tak bisa juga datang dalam mudahan, dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat, menolak mudahan. Kalaupun dia berdoa kabul, itu Allah Ta'ala juga yang mengabulkan. Beda dengan kita itu beda. Dia sudah dipilih oleh Tuhan menjadi makhluk yang paling elok, sehingga jalannya Nabi itu menjadi makhluk yang paling elok. Dia kenal betul dengan Tuhan, yakin betul dengan Tuhan. Anda yang kita macam itu sama hati kita dengan Nabi. Nabi itu mewariskan kenal dengan Tuhan, supaya kita bisa ikut dia. Lalu tidak dekat dengan Tuhan, tidak kenal dengan Tuhan, tidak bisa ikut Nabi. Modalnya nanti supaya kita bisa mencontoh Nabi. Contoh kita tidak. Selain dari itu, lain-lain perlu kekurangan. Yang itu maksudnya. Kita contoh ke orang yang selain daripada Nabi. Kadang kita jadi ragu. Masih mending lagi ulama-ulama yang menjamin. Kalau yang Jawa itu kita pening pak. Ada ulama yang rambut panjang, apakah kita kaos rambut panjang? Kan macam tu. Ada yang di Jawa itu dia ngajar pakai baju kaos, pakai badan lepis, pakai piaida. Ulama besar. Apakah itu contoh kita? Tak. Patokan dia tetap kepada Nabi. Apakah yang di Jawa yang pakai jubah tu yang jadi contoh kita, yang pakai ikal tu contoh kita? Bukan juga. Dasarnya ada dah hadis, ada dah Quran yang nyebut macam tu. Itulah dasarnya. Pakaian tu macam mana? Itu pakaian semua untuk awal. Itulah dasarnya. Ada pakaian yang disunahkan, itu dasarnya. Walaupun dia guru besar, kalau dia tidak memakai pakaian yang disunahkan oleh Nabi, tak bisa kita sebut betulnya. Yang itu. Apa orang pakai kopiah putih itu orang yang benar? Belum tentu. Patok kan bukan kopiah putih. Emangnya Nabi pakai kopiah putih? Ada hadisnya Nabi pakai kopiah putih tadi. Cuman ada hadisnya memakai pakaian putih itu sunnah. Itu jadi itu kadang kalau ulama-ulama besarnya ya ulama. Kalau di Jawa kita tidak tahu semacam. Nah, mana kita contoh? Mau tidak mau baliknya kepada Nabi lagi. Siapa yang sesuai dengan pelajaran yang kita pelajari? Yang pelajaran yang kita ini, itulah yang kita contoh. Jangan terasa hobi yang mau panjang, atau mau panjang itu yang elok. Tak.
Kadang hobi awak lah. Pasal hobi gundul tu yang elok dah. Jadi kopiah tu warna apa yang elok? Apa kuning, apa merah, apa hijau, apa biru? Elok lah kalau yang penting kopiah tu bisa dibasuh. Suci dia, mana suci tu? Disukai Tuhan. Patoknya macam tu. Ada yang tak boleh berkopiah hitam. Mana dasar? Walaupun dia pakai kopiah putih lah, kalau pula kekaluan berbasuh, itu yang tak elok. Kenapa kopiah hitam tu pula boleh? Pula elok. Dia tu pula kalau berbasuh. Tuhan sebenarnya punya masalah warna tu nyo. Kopiah puluh hitam wah. Ada tak berbasuh? Ada kopiah hitam yang bisa dibasuh dulu. Saya kau nyampe supaya kita ngerti kan. Saya tak ngatur kopiah hitam kau dah. Kopiah yang boleh dibasuh, yang bisa dibasuh. Anak itu punya hitam, kopiah kita tak berbasuh setahun, 2 tahun, 3 tahun seumur hidup tu. Coba lah tes, bukan hitam warna macam mana? Kita nak tengok kopiah putih jangan basuh. Setahun kita pakai, mana upoi? Tegak tak lagi kita pakai. Jadi patokannya tu, patokan kita tengok bikinnya, tengok tauhidnya, tengok tasawufnya. Itulah cuma patoknya, bukan warna. Nak dia hitam masa dia berbasuh, elok. Walaupun putih, kalau berbasuh. Cuman boleh lah bawa semayang, ada masalah tadi yang gaduh pula boleh bawa semayang. Saya pun ngajak berfikir lah, ada masalah lah. Ada gini kau yang memang haram kopiah hitam tu, ada lah. Apa pula? Masalah warna bukan itu. Jilbab ibu-ibu tu yang hijau tu jangan basuh. Macam kopiah hitam kau pula dalam berbasuh. Jadi yang penting nak apapun warnanya suci, bersih, clean. Patoknya di situ. Jadi itu masalah kopiah kita dulu. Tu urusan lain lah. Intinya tu tadi patokkan kita pada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Siapa mirip dengan Nabi? Betul. Siapa yang lain Nabi? Tak bisa kita katakan betul. Dan tak bisa pula kita katakan salah. Nabi bini banyak, kau bini sekot. Salah kau tak? Ada yang tak sopan Nabi itu boleh. Ada juga yang tak sopan Nabi itu tak boleh. Ada tempat-tempat. Ma'hula suatu ma yajibu al-ma'taqidah wa ma'alam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آل سيدنا محمد اللهم وفقنا لمرضاتك وثبتنا على دينك اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم اهدنا يا هادي خبر لنا يا خبير بين لنا يا مبين اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم آتنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم ارزقنا رزقا ولا تعب ولا نصب انك على كل شيء قدير اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفسنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم إيماننا وسلم اعتقادنا وسلم معرفتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين